Nah, bahasa C yang kita bahas kan C++ ya. Bahasa C adalah cikal bakalnya ya. Jadi pada tahun 1972 ada seorang ahli IT namanya Dennis Ritchie. Dia memperkenalkan bahasa C yang digunakan untuk membuat sistem operasi Linux ya. Kalau kita ini kan di kampus kan memakai sistem operasi Windows ya. Ada aplikasi sistem operasi Linux namanya, dan itu adalah open source yang tidak berbayar, boleh kita gunakan. Kalau Windows ini seharusnya ya kita harus beli, tetapi kan hidup tidak seperti yang seharusnya ya, karena kita memakai yang bajakan ya, dan segala macamnya. Nah, kemudian pada tahun 80 dikembangkanlah menjadi C++ ya, digunakan untuk membuat software, aplikasi dan segala macamnya. Nah, pada hari ini pun Windows ya, apapun Microsoft sebagai Linux dari Windows itu juga memperkenalkan ada namanya C# ya, logonya itu C kemudian ada tanda pagar itu. Nah, itu namanya C# itu dimulai pada tahun 2000 ya. Basisnya adalah Net Framework ya, nanti bisa dilihat yang lain-lain. Jadi yang jelas kita fokusnya di C++ ya. Sampai hari ini pun masih digunakan orang untuk memahami logika dan algoritma. Jadi ketika kita belajar algoritma, tempat paling simpel untuk memahami alurnya itu adalah bahasa C. Kalau dulu ada juga yang menggunakan bahasa Pascal dan segala macamnya. Nah, dalam bahasa C contoh penulisannya standarnya seperti ini ya. Ada pagar, include, kemudian siku, iostream, siku. Nah, ini bentuk paling umumnya. Kemudian di bawahnya ada using namespace std, kemudian ada int main, buka kurung, tutup kurung paling bawah, ada cout, kemudian siku tanda kecil itu 2 kali, kemudian ada kutip, kemudian ini bentuk dasarnya seperti itu. Kalau ini diketik, dijalankan, maka akan tampil tulisan welcome to Unity. Itu yang paling sederhana. Nah, kita lihat apa sih maksud dari include iostream ya. Jadi ketika kita menggunakan bahasa C, kita akan harus menggunakan aplikasi ya. Kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan compiler ya, compiler. Bahasa aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan bahasa C yang kita buat itu dengan komputernya. Jadi dibutuhkan sebuah kompiler yang kita pakai adalah Dev C++. Boleh juga nantinya kalau nggak cocok dengan Dev, boleh gunakan yang lainnya, banyak. Ada namanya Turbo C++, kemudian ada banyak yang berperan dan segala macam banyak. Tapi yang paling enak digunakan sampai saat ini dan paling ramai juga dipakai orang adalah Dev C++ ya, tampilan sederhana, kemudian kita bisa langsung membuat aplikasi berbasis Windows pun bisa di sini. Nah, kita lihat ya, paling atas itu kan ada pagar, kemudian include, kemudian ada iostream. Nah, itu artinya adalah library yang digunakan. Jadi bahasa C ini kan ada pustaka ya. Sama seperti kita masuk ke pustaka. Kalau kita mau membaca buku tentang PPKN misalnya atau Pancasila, ada lorongnya. Kalau ingin membaca buku X, ada lorongnya. Nah, dalam bahasa C pun seperti itu, dia gunakan library. Kita maunya apa? Nah, kita maunya apa? Makanya include, masukkan dia ya. Berarti kita mau baca buku PPKN misalnya, masuklah ke lorong buku PPKN ya. Kemudian ada iostream. Nah, iostream itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kitanya, itu adalah input ya. Oh, itu adalah output dan stream ya, streaming ya, atau masukan. Jadi basicnya adalah untuk bisa digunakan sebagai media input dan output. Contohnya welcome to Unity itu adalah menampilkan tulisan ya, berarti output. Inputnya nanti misalnya kita mencari luas lingkaran misalnya, masukkan nilai luas. Nah, itu kan diinputkan angka ya, nanti diprosesnya. Jadi iostream ini digunakan untuk input dan output. Jadi kalau kita ingin menampilkan sebuah angka, kemudian memasukkan sebuah angka, kita pakailah library iostream
Ya, kalau nanti matematika ada lagi yang lainnya, ya. Ada yang polio namanya, ada yang math namanya dan segala macamnya. Nah, kalau hanya praktek sederhana nanti misalnya mencari buah segitiga, kemudian menampilkan teks sampai nanti dengan array dan segala macamnya, kita pasti gunakan illustration. Jadi kalau mau paham sampai pertemuan 16, apa aja yang pertama itu? Lagi pagar itu, kemudian include iostream untuk sikunya. Nah, itu hafal lah, hari ini bisa hafal ya. Walaupun nanti prakteknya nggak boleh yang itu kan, kemudiannya. Kemudian using namespace std. Nah, itu gunanya adalah nih. Kalau kita lihat out kemudian ada pagar-pagar itu kan nanti gunanya menampilkan karakter ya. Nah, kita definisikan di atas ya, supaya nanti penulisan di bawahnya itu enggak ribet. Harusnya setiap penggunaan siwot itu nanti rumusnya panjang sebetulnya. Siwot titik 2 harusnya. Tapi ketika kita gunakan using namespace std itu, maka penulisan rumus di bawahnya bisa disederhanakan. Kemudian INT main, nah itu adalah bahasa pembukanya ya. Jadi kalau kita buat surat, saya menyederhanakan dengan bahasa kita aja. Kalau kalian baca teorinya nanti juga bisa. Kalau kita masuk ke rumah orang, ya, kita masuk ke rumah orang, sebetulnya itu adalah pagar paling luarnya. Ya. Kemudian using name std itu adalah alamatnya, betul nggak rumahnya? Ya. Pagar, kemudian alamat pastinya, kemudian INT-nya itu adalah pintunya. Jadi kita masuknya di situ ya. Nah, kemudian out itu adalah nanti baru kita masuk ke dalam, bertemu dan segala macam. Nah, mau ngapain? Nah, itu di intinya. Jadi nanti ini saya bagikan saya udah kopikan juga di sikulinya, jadi nanti kalian bisa baca. Jadi pada intinya kita hanya gunakan yang paling wajib dihafal itu cukup ini ya, 3 baris ini, jangan sampai lupa dari pertemuan hari ini sampai nanti terakhir yang include iostream, kemudian namespace std, INT main itu. Kalau bisa itu udah dalam kepala lah ya, mulai dari hari ini sampai pertemuan selanjutnya. 3 baris mudah hafal ya kan? Ya, mudah. Nah, kalau yang di tengah-tengahnya nanti kan tergantung kebutuhannya, mau out atau nanti in ya. Kalau masuk ke data nanti perintahnya in ya, bahasa input, out bahasa out ya, output. Jadi kalau itu kan nanti tergantung logika yang kita pakai apa ya. Mau pakai logika yang bisa misalnya mencari persoalan kuadrat itu bisa ya, dan segala macam. Jadi yang wajib diingat 3 baris yang di atas itu, kemudian jangan sampai salah ya. Titik koma jangan sampai dibuat titik 2 ya. Kalau dalam bahasa C, titik koma itu disebut dengan semikolon ya bahasanya ya. Semikolon berarti itu titik koma, jangan sampai nanti salah. Kemudian kalau nanti kita membuat variabel ya, variabelnya misalnya di atas kita definisikan A-nya besar, tapi di bawah kita panggil nanti dengan A kecil, nah itu tidak terjadi ya. Jadi ya, misalnya kita definisikan sebuah variabel luas, L-nya huruf besar ya. Nanti ketika di bawah kita panggil luasnya L-nya huruf kecil. Nah itu juga nanti akan menjadi sebuah masalah ya. Nah, ini tentang pengantarnya ya. Kemudian kita coba kan ya, langsung ke prakteknya. Ya, ini cuma pengantar aja. Nanti teori-teorinya apa untuk matematika ada include math dan segala macamnya. Nah, ini kalau tanpa menggunakan namespace std, untuk cout itu harus seperti ini. Kita buatkan dulu std titik 2 cout ya. Tapi kalau kita pasang di atasnya kan di bawah iostream, kita bisa langsung buat cout saja ya. Tidak perlu memanggil std lagi. Nah, ini contoh latihan 1 ya. Silahkan dibuka aplikasi dev C++ ya. Nah, kita menampilkan nama
nama kita masing-masing ya. Selamat datang di praktek pemrograman, kemudian tulisan di bawahnya nama saya Zulfikar. Nah, coba lihat ya. Tadi kan si out welcome to Umri ya. Sama seperti tampilkan nama saya ini. Nah, supaya dia ada enternya ya. Ada nih. Dibuat N habis L ya. Berarti L itu adalah line barunya, atau nanti ada lagi ya, ada yang dibuat garis miring kemudian N, bisa juga ya, new line. Tapi kita gunakan yang N ini aja dulu ya. Jadi kalau ini dibuat nanti akan tampil teksnya ini include iostream ya, berarti kita memanggil library input dan output ya. Nggak bisa input aja, jadi mana Pak bisa nggak misalnya dipanggil istream aja, O-nya nggak diikutkan, nggak bisa ya. Dia sudah sepaket ya, input dan output. Kemudian kita panggil namespace std-nya yang main itu sebagai pembukanya. Tinggal tuliskan aja si out ya. Kemudian si pu itu adalah formulanya. Kemudian kutip 2, jangan sampai kutip 1 2 kali ya, beda. Kutip 2 dengan kutip 1 2 kali itu beda ya. Jadi langsung yang kutip 2 kan ada tuh kutip 2, kemudian selamat datang di praktek pemrograman, kutip 2 lagi, kemudian sipu 2 kali ya, yang logo kecil itu, kemudian ENDL titik koma, kemudian di bawahnya si out tampilkan nama saya juga. Kalau ini dijalankan maka tampil 2 teks ya. Silahkan dicoba memulai ya. Oke. Saya buka dulu aplikasi dari C-nya.